Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sabar. Allahu Akbar. Wallazi an'ama alaina bi nikmati imani wal islam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Mukadimah itu bukan sebatas membuka retorika kata. Allah memberikan sinyal di surah At-Taubah 33 bahwa mukadimah yang semua ustadz menyebutkan substansi isinya adalah bahwa Rasul diberikan amanah besar oleh Allah dalam rangka membawa menyebarkan misi suci, menebarkan umat Islam, menebarkan ajaran Islam agar ajaran Islam itu mengayomi, melindungi untuk diperjuangkan kepada semua pihak, baik dia itu yang berbeda keyakinan, berbeda antar golongan, bangsa dan kelompok-kelompok. Itulah indahnya Islam. Di awal-awal dalam mukadimah yang dibacakan semua ustadz, Islam hadir demi membawa misi perdamaian, misi menerima perbedaan pendapat meskipun berbeda keyakinan. Itulah komitmen Islam yang nggak perlu diragukan, kecintaannya terhadap persatuan dan kesatuan di tengah kebinekaan yang ada, karena itu bagian daripada ajaran Islam. Itu poin yang pertama. Islam rahmatan lil alamin dengan menebar misi kedamaian, dengan catatan jangan diajari umat Islam untuk membela kebenaran. Hatinya orang Islam dari kalangan orang soleh, setengah soleh, sampai yang masih bermaksiat, kalau urusan keyakinan agamanya, simbol-simbol bangunan sakral yang Allah sendiri bilang di surah 72 Jin ayat 18, wa anna masajida lillah. Dan sungguh masjid-masjid ini adalah milik Allah, rumah Allah. Rumah kita diganggu, kita akan melakukan upaya. Rumah Tuhan kita diganggu. Lagian Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 dengan tegas negara memberikan payung hukum yang jelas bahwa semua rumah ibadah termasuk masjid dan rumah ibadah lainnya itu dilindungi oleh negara. Tidak ada masjid yang tidak berstatus wakaf. Itu fatwa Majelis Ulama yang sudah satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan kajian-kajian keagamaan. Oleh karena itu, elemen-elemen yang bergabung dalam aliansi pembela Masjid Silaturahim, khususnya warga FUI, Forum Umat Islam Sumatera Utara, dengan simpatisan-simpatisan. Di sini juga ada Kokam, di sini juga ada PP, juga personal PP juga ada di FUI, personal FUI juga ada di PP. Itu fakta yang nggak bisa kita tutup-tutupi. Ada juga Laskar Akoba dari Medan Utara, ada juga JPRMI, ada juga FIB. Semuanya ini bagaimana umat Islam menjaga semangat persatuan dan kesatuan, bahwa rumah Allah ini tidak ada alasan untuk dihancurkan. Nggak usah pakai bahasa-bahasa lembut, tapi bahasa lembut diistidlalkanlah pakai terminologi agama segala. Lah, pengalaman-pengalaman yang lalu, bagaimana konspirasi pihak-pihak tertentu untuk mengatasnamakan ini, mengatasnamakan ini. Ujung-ujungnya siapa di balik ini semua? Akhirnya kebaca. Pura-pura atas nama tertib administratif, atas nama ini itu. Akhirnya ketahuan di belakang konspirasi ini semua siapa terlibat. Nah, oleh karena itu kita akan tetap melakukan upaya pembelaan, upaya perlawanan, jihad konstitusional, tetap mengedepankan bagaimana upaya membangun komunikasi dengan semua pihak terkait, pendekatan koordinasi, pendekatan diplomasi, pendekatan hukum, pendekatan ukhuwah. Kalau ini semua mentok akibat kasus semua diolah oleh konspirasi pihak-pihak tertentu, jalan satu-satunya adalah pendekatan aksi, jihad konstitusional, karena semua orang Islam meskipun tingkat imannya masih rendah dan masih berbuat jahat dan dosa, kalau urusan simbol keyakinan agamanya semuanya akan nekat mati, karena mati dalam Islam membela kebenaran secara konstitusional adalah syahid. Takbir! 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 Ini saatnya mewujudkan
amalan ibadah yang terakumulasi membuat kekuatan iman kita dalam dada itu makin besar dalam rangka menjaga aset-aset umat Islam, bangunan sakral, dengan alasan apapun tidak dibenarkan untuk diperlakukan hina, dirubuhkan, dihancurkan. Sudah tidak sedikit daftar-daftar masjid yang sudah kita perjuangkan, kita singkap, terjadi manipulasi data yang kita dapatkan laga dengan pihak manapun. Perjuangan dan perlawanan Akmas dalam konteks menjaga silaturahim, perjuangan murni konstitusional. Jangan sempat terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang coba menunggangi, coba mengambil manfaat demi keuntungan yang sangat tidak berarti itu dengan bersembunyi di balik simbol-simbol agama. Siapapun kita harus saling tegur, saling menasihati bahwa jangan salah niat datang kemari, murnikan niat, jangan berubah niat. Ini murni panggilan iman yang tulus dan ikhlas dalam menjaga izzah Islam wal muslimin. Takbir! Karena itu kita tidak mau dibuai-buai dengan kalimat hari ini aman. Aman selamanya, selama hukum ditegakkan, selama semua pihak berkoordinasi dengan baik untuk mewujudkan rasa damai, dengan toleransi antar kelompok meskipun berbeda keyakinan, dengan toleransi antar ormas karena kita diikat dengan ukhuwah Islamiyah yang disatukan dengan kalimat tauhid. Tidak ada alasan modus satu-satunya lawan-lawan kita dari gerombolan orang kafir yang memanfaatkan gerombolan orang munafik yang hanya dibayar dengan jumlah rupiah yang sangat memalukan. Mereka begitu gampang menjual diri, melacurkan akidah. Jangan pernah ada niat yang seperti itu, karena modus satu-satunya pihak lawan adalah pecah belah mereka. Munculkan isu asofia, munculkan yang satu kelompok merasa yang lebih baik. Inilah kelemahan yang selalu menjadi modus pola-pola perlawanan dari golongan-golongan yang berseberangan dengan kita untuk melemahkan dan mengalahkan perjuangan kita. Keberanian dan kekuatan orang yang beriman ada pada komitmen untuk memperjuangkan kebenaran itu sendiri. Selama kita istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran, maka Allah karuniakan keberanian dan kekuatan baik lahir maupun batin. Mana dalilnya? Buka surah Fussilat ayat 30. Ya, kata Allah di situ, innal ladzina yaqulu rabbuna Allah. Orang yang senantiasa mengatakan Tuhan kami Allah. Tiap saat sholat kita asyhadu an la ilaha illallah. Kita komit tidak berubah. Satu-satunya sumber kekuatan tempat bergantung hanya Allah. Kemudian tsumastaqamu. Kemudian mereka itu istiqomah dengan keyakinan itu. Tatanazzalu alaihim malaikat. Malaikat akan datang turun kepada orang yang istiqomah mempertahankan gantungan kekuatan kita hanya Allah tanpa menafikan pendekatan-pendekatan konstitusional, jihad konstitusional, ikuti aturan hukum yang berlaku, melakukan pembelaan dan perlawanan dengan cara-cara yang konstitusional. Allah akan tahu siapa yang bermain atas nama ini, atas nama itu, siapa yang tulus ikhlas, akan terjadi seleksi alam. Lalu setelah turun malaikat, maka malaikat berkata, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu pernah takut dalam kebenaran, jangan kamu pernah sedih dalam apapun resiko perjuangan. Takbir! Istiqomah kita jaga sampai nyawa keluar dari tubuh ini. Orang yang istiqomah berjuang dalam kebenaran menjaga ijul Islam wal muslimin, matinya syahid karena syahid demi Allah, syahid rumah Allah. Jangan coba dipermain-mainkan atas nama apapun. Barangkali itu aja. Saya Hendra Suweri, Magister Agama, Ketua Umum Forum Umat Islam Sumatera Utara, dengan semua jajaran-jajaran elemen yang komit untuk menjaga bangunan sakral ini tetap siap kapan saja untuk tegaknya hukum, tegaknya keadilan, menghilangkan diskriminatif antara minoritas dan mayoritas. Kita juga tidak ingin kalau mayoritas terus tertindas dan sementara kelompok-kelompok tertentu dianak emaskan, diiming-iming dan dimanja-manjakan. Kita harus nuntut keadilan, kita semua sama di mata hukum.
untuk perjuangan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Barangkali itu aja dari saya. Mohon ampun pada Allah bila ada salah, maaf bila ada penempatan kata yang kurang berkenan. Jangan salahkan pihak manapun, tegur dengan baik-baik, semua dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sekali lagi saya tutup, 1 menit saya tutup. Kita sholat mengucapkan Allahu Akbar setiap perubahan gerakan-gerakan dalam rukun sholat yang 13. Substansi pengucapan Allahu Akbar yang kita sebutkan lembut dalam sholat berhadapan sama Allah. Sesungguhnya sama, kita ingin ucapan yang sama itu juga akan mengakhiri nyawa kita. Kalaupun kita harus mempertahankan kebenaran, mempertahankan jihad konstitusional, mempertahankan perdamaian, mempertahankan koordinasi dengan semua pihak agar semuanya sama-sama mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang cinta damai, tapi jangan ganggu kami. Kita bagaikan lebah. Lebah filosofinya pelajari sendiri. Kalau kami diganggu, tanpa diundang semuanya akan bersatu untuk melakukan upaya-upaya pembelaan perlawanan. Ucapan lembut dalam sholat itu seharusnya dipegang teguh. Saatnya kita memutuskan nyawa dalam membela kebenaran dengan kalimat yang sama. Oleh karena itu tanamkan kuat-kuat dalam hati yang terdalam. Kalimat itulah yang nanti akan mengakhiri pada saat kita sakaratul maut, kalimat tauhid dan kalimat hakikat jihad yang selalu kita ucapkan dalam sholat. Ucapkan sekali lagi salam jihad kita. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya coba elemen